goreng atau main api, tiba-tiba dia kena luka bakar, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita bilas area yang kena luka bakar itu dengan air dingin yang mengalir, teman-teman. Air dingin, bukan air es, bukan. Jangan kita pakai air es. Air dingin saja dipakai. Air dingin yang dipakai. Kenapa? Kalau kita pakai air es yang terlalu dingin, yang kayak es batu langsung disentuhkan pada kulit, bisa menyebabkan kerusakan lebih lanjut pada kulit itu. Jadi jangan pakai air es, pakai air dingin saja. Kita bilas saja itu luka. Kita bilas misalnya itu area yang terbakar dengan air dingin selama beberapa menit. Kalau misalnya ada kompres dingin, kalau pernah kita lihat ada kayak kantong-kantongan yang isinya cairan yang bisa didinginkan di kulkas, pakai itu juga hot compress. Itu tidak sedingin air es, tapi setidaknya dia hampir sama fungsinya dengan bilas air dingin. Kemudian setelah kita oleskan setelah kita bilas pakai air, bisa kita oleskan perban atau kasa ringan kalau kita lihat ada pelukan-pelukan yang kecil. Setelah itu setelah kita bersihkan, setelah kita balut lagi dengan kasa, orangnya bisa kita kasihkan anti nyeri jenis ibuprofen atau paracetamol, itu untuk menghilangkan rasa sakit di luka bakar itu. Itu kalau derajat 1 atau derajat 2. Nah, kalau untuk luka-luka derajat 2 yang ditandai dengan adanya blister atau lupu-lupuhan atau biji-biji yang berisi air, jangan pernah pecahkan biji itu, teman-teman. Karena kalau kita pecahkan biji itu, akan terjadi lagi infeksi di daerah itu, padahal biji itu berfungsi untuk menyembuhkan luka. Kalau kita pecahkan, ditakutkan akan terjadi infeksi berulang di daerah pelukan itu. Nah, kapan kita panggil 119 ketika kita dapati orang dengan luka bakar? Yang pertama, kalau kita sudah tahu dia luka bakarnya itu derajat 3, derajat 4. Bagaimana ditahu? Dengan itu tadi, kita bisa lihat di jaringan kulitnya. Kalau dia sudah menghitam, ada hitamnya di situ, langsung dipanggil 119 atau langsung dibawa ke rumah sakit. Dia perlu penanganan lebih lanjut. Yang kedua, kalau kita dapati orangnya itu perlukaannya sudah 3% dari seluruh area tubuhnya, lebih dari 3%, bawa ke rumah sakit. Karena kalau kita area tubuh yang terbakar, area tubuh yang terbakar luas itu, resiko untuk kehilangan dehidrasi itu besar sekali, dan dia butuh asupan cairan yang cepat dari tenaga kesehatan. Kemudian kalau kita dapati bayi atau anak kecil luka bakar, langsung kita segera bawa ke rumah sakit atau ke puskesmas. Itu wajib sekali. Bukan kompetensi kita untuk menangani di situ, bukan. Kita langsung kita bawa ke rumah sakit. Tapi tetap cold compress. Kalau kita bawa orang-orang dengan luka bakar di rumah sakit, kita lakukan cold compress. Dan juga kalau ada kita bisa oleskan di situ di sekitar luka bakarnya itu antibiotik seperti bioplasenton, bisa dipakaikan di situ untuk mengurangi resiko infeksi, dan juga bisa kompres. Kita kompres dengan kantong berisi air dingin tapi bukan air es. Kemudian luka pada daerah wajah, kalau kita sudah lihat orang-orang dengan luka pada wajah, tangan, badan, itu sudah kita langsung bawa ke rumah sakit. Kalau lukanya diakibatkan karena listrik, bahan kimia, atau dia hirup sesuatu dan terus terbakar, ada rasa terbakar setelah menghirup itu, langsung kita bawa ke rumah sakit. Bukan kompetensi kita untuk menangani di tempat. Dan untuk orang-orang yang kita dapati luka bakar, jangan pernah pakai mentega, ada biasa orang kasihkan minyak tanah, apalagi es, jangan pakaikan es, jangan juga pakaikan telur, dan jangan pakai odol.
teman-teman. Jangki pakai odol pada orang-orang luka bakar. Itu tidak disarankan untuk orang yang luka bakar pakai odol, apalagi odol itu biasa di rumah sakit banyak sekali orang luka bakar kemudian dikasihkan ke odol anunya daerah lukanya. Kemudian kalau kita lihat ada orang luka bakar, jangki lepas gitu. Kalau dia pakaiannya melengket pada kulit, jangki coba lepas ki. Karena kalau kita lepas, jaringan yang di bawah kain itu akan ikut terangkat dengan kain kalau kita angkat ki. Jadi kalau ada kain yang melekat pada badannya, jangki sekali-kali lepas ki. Kemudian jangki pernah kasih pecah itu blister atau kulit mati yang ada di atasnya jangki. Kemudian jangki juga tiup-tiup itu luka. Jangki tiup-tiup itu luka, jangki bernafas di luka bakarnya. Jangki juga kasih baring, tapi baringnya itu kepalanya di bawahnya itu ada bantal. Jangki kasih bantalan di kepalanya karena ditakutkan dengan orang-orang yang luka bakar besar banyak pada badannya, terutama pada leher, ditakutkan adanya obstruksi atau hambatan pada jalan nafasnya. Biarkan dia baring terlentang dan tunggu sampai bantuan datang. Dan juga jangki kalau misalnya kita dapati orang yang luka bakar dan luka bakarnya itu sudah mencakup daerah leher dan daerah wajah, jangki kasihkan ki minum atau jangki kasihkan ki makanan. Kenapa? Karena kalau dia luka bakarnya sudah sampai leher atau wajah, ditakutkan kerusakan jaringan itu sudah sampai kerongkongan. Kalau masuk lagi air, masuk lagi makanan di daerah kerongkongannya itu, resiko infeksinya semakin besar. Jadi kalau kita sudah lihat di orang yang luka bakar sudah sampai leher atau muka, yang kita kasihkan ke makanan. Kita harus panggil 119, biarkan paramedik atau orang-orang terlatih yang lakukan tugas selanjutnya. Kemudian orang-orang, kalau kita dapati orang dengan perdarahan pada hidung atau nose bleed, apa yang dilakukan? Sederhana sekali untuk orang-orang untuk kejadian-kejadian perdarahan pada hidung. Pertama, jangki minta anaknya untuk mengenadah ke atas. Kan biasanya beberapa anak kecil itu biasa kalau berdarah hidungnya dia malah naik ke atas, jangki begitu. Kalau kita lihat orang yang berdarah pada hidung, suruh dia membungkuk, kemudian pencet tulang, ini tulang rawan, tulang yang tidak keras, bagian yang lunak di bawah tulang hidung yang keras ini. Di situ dipencet, kemudian suruh dia bernafas pakai mulut. Terus lakukan ini selama 10 menit. Biasanya kalau perdarahannya, kalau misalnya dia nose bleed biasa karena terlalu panas atau terlalu dingin, akan berhenti sendiri biasa itu perdarahan pada hidungnya. Tapi kalau misalnya kita dapati dia tidak berhenti selama 10 menit setelah dipencet hidungnya, dia tidak berhenti perdarahannya, harus dibawa ke rumah sakit, ke PKM, karena perdarahannya bukan dari situ, ada sumber lain di perdarahan, ada sumber lain yang menyebabkan perdarahan. Ini kapan harus ke PKM tadi yang tidak berhenti. Kemudian kalau dia rasanya ada banyak kehilangan darah dan ada kesulitan pernafasan, kemudian dia rasa juga banyak muntahkan darahnya, ada juga telan darah, atau kita dapati orang yang berdarah hidungnya ternyata punya bekas pukulan atau cedera di kepala, harus kita segera bawa ke rumah sakit. Itu saja mungkin pengantar dari saya. Saya kembalikan ke Naru.